Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fana Aisyah dari Prodi Sistem Informasi Geografis Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana praktikum pemrograman geospasial perangkat bergerak acara kelima yang berjudul Spinner, Date Picker, dan Time Picker. Jadi, Spinner ini merupakan salah satu komponen UI yang dimana penggunanya dapat memilih salah satu item dari daftar item yang tersedia. Jadi misalkan kita mengklik item ini, terdapat beberapa item atau opsi yang dapat dipilih dari eh, yang tersedia dari item di sini. Misalkan dalam presensi ini ada hadir tepat waktu, terlambat, izin, sakit. Nah, ini gunain Spiner itu dapat memilih tanpa mengetik. Jadi udah ada pilihan. Kemudian kalau date picker ini seperti kalender. Dia itu elemen UI-nya itu menampilkan tanggal, tahun, dan bulan. Nah, ini bentuknya kalender. Kemudian untuk time picker-nya ini, dia ini merupakan elemen UI yang dimana dia menampilkan waktu, jam, dan menit. Setelah itu, eh, ini modenya itu di drop down, ini modenya di drop down, dan ini dapat sesuai dengan tanggal dan waktu ketika kita merunning aplikasi ini. Nah, di sini langsung aja ke scriptnya, membuat XPT main XML, di mana menggunakan linear layout dengan panjang dan lebarnya match parent dan orientasinya vertikal dengan padding 10. Kemudian text view, ini panjang dan lebarnya, terus letaknya di tengah, dan ini teksnya ini presensi. Text view presensi dengan ID text view presensi. Kemudian ini ada style dari teksnya itu ada size, style bold, kemudian marginnya margin antara uh, spine dan ini bottom bottom di sini itu sekitar 5. Kemudian ada date picker. Nah, untuk date picker ini menggunakan kita mengatur di tampilannya itu di style, test test style. Nah, untuk rest value style ini terdapat gaya utama yang menampilkan tema dari date picker yang dibuat, yaitu eh tema dari aplikasi yang dibuat yaitu Theme App Compact Light Dark Action Bar. Kemudian nama dari konfigurasi date picker style-nya itu style date picker. Jadi ketika kita uh, menaruh di XML yang ini, yang ditaruh itu ini style my date picker style. Kemudian di sini ada yang namanya gaya turunan, yaitu wedge material date picker. Nah, di sini ada nama date pickernya, nama date picker. Jenis date pickernya itu adalah modenya itu kalender. Setelah itu, ini ada gaya dari uh, date pickernya, yaitu customisasi. Kita diatur saya ngaturnya di customize the spinner. Nah, ini ada modenya itu adalah spinner, kemudian ini letaknya, dan modenya itu adalah drop down, jadi bisa di drop down gitu. Setelah itu, activity main lagi, balik. Kemudian ini mengatur tata letaknya. Setelah itu, time picker ini menggunakan panjang dan lebar segini, nah itu gravity-nya. Kenapa panjang dan lebar yang itu diatur? Supaya muat. Sebenarnya kalau misalkan pakai match parent atau web content itu
nanti bakal penuh kan. Nah, itu tuh nggak muat. Jadi, karena ini pakainya linear layout, eh, untuk nampilin satu halaman itu, elemen-elemennya itu semuanya nggak akan tertampil. Bisa sih eh, kalau pakai scroll view, tapi udah terlanjur pakai linear, jadi diperkecil aja ukurannya. Nah, itu ini time picker modenya itu sama spanner. Kemudian ini ada spinnernya. Spanner dari item. Item itu di item-itemnya itu ditaruh di array, status array. Nah, ini ada item-itemnya ada tepat waktu, sakit, lambat, dan izin. Nah, itu ini atur tata letaknya, kemudian edit text. Ini edit text. Ini tata letaknya, kemudian untuk edit text ini background-nya itu menggunakan drawable shape 2. Drawable shape 2 itu isinya adalah bentuk dari ini, kalau radius itu yang pinggir-pinggir sininya, kemudian bentuknya rectangle, kemudian ini ada warnanya. Sebenarnya kalau eh, dari untuk mengubah warna ini tuh harus mengatur di times ini, harus diubah menjadi light dan ini juga harus berubah jadi light supaya warnanya itu ada. Kalau nggak ada warna, kalau warna itu nggak ada, berarti harus ubah time-nya itu. Setelah itu, eh kan typing, edit. Oh ya, edit text. Ini edit text itu nggak ada di sini soalnya edit text bakal muncul kalau ketika kita udah memilih itemnya. Nah, item yang bisa munculin edit text itu ada izin, terlambat, dan sakit. Nah, ini tata letaknya, kemudian button submit, ini drawable-nya accept 1, soalnya warnanya biru, cuma beda warna doang. So, setelah itu ada text view. Nah, text view ini untuk menampilkan result dari ketika kita submit itu. Jadi nanti di ini bakal keluar item yang kita pilih, terus kalau misalkan ada keterangannya, keterangan, kemudian jam, dan tanggalnya, tahunnya. Nah, ini ada drawable shape 2. Lalu lanjut ke main activity Java. Nah, dalam main activity Java ini, masukin dulu semua elemen yang ada di activity main, yaitu dengan juga sesuaiin dengan ID-nya. Nah, ini ID text view kan, ID text view kan ini. Nah, ini dimasukin di sini ini. Nah, seperti juga yang lain juga. Selain itu, di sini tuh ada onCreate. Nah, onCreate ini untuk di dalam onCreate ini komponen-komponen utamanya diinisialisasi menggunakan find view by ID. Setelah itu, ini kan inisialisasi komponen, ini juga sih sama, tapi terpisah. Kemudian di sini ada atur adapter untuk spanner. Nah, untuk atur adapter ini diberikan adapter untuk menampilkan pilihan status dari array. Status array. Status dari status array. Kemudian di sini ada listener untuk memantau pemilihan status. Jadi, misalkan kayak menyembunyikan, menampilkan dari edit text keterangan. Nah, untuk edit text keterangan ini hanya tampil ketika kita memilih spanner atau item dari spanner itu sakit, terlambat, atau izin. Jadi sesuai dengan pilihan. Sedangkan kalau misalkan hadir tepat waktu itu nggak ada, jadi kita nggak atur di sini. Nah, ini
Untuk itu noting selected. Kemudian di sini ada uh, atur listener untuk tombol submit. Nah, tombol submit ini, button submit ini akan memanggil fungsi dari submit presensi ketika tombol itu diklik dengan set on click dari submit presensi. Kemudian metode untuk menangani submit presensi itu uh, masukin dulu proses inputnya itu ke ini loh, ada date picker, get year, get month, get day of month. Kemudian setelah itu ini diatur juga year-nya. Kemudian setelah itu pilih status dan edit text keterangan. Dan setelah itu dapatkan jam dan menit dari time picker. Nah, ini time picker-nya get dengan perintah get hot dan get minyak minus. Kemudian di sini ada format jam dan menit ke dalam string. Jadi kenapa pakai string? Nah, ini diatur dengan persen 2D dan persen 02D jam menit. Kemudian akan ketika tombol submitnya ditekan akan mengeluarkan message dengan message itu presensi berhasil pada tanggal sesuai dengan select tanggalnya, kemudian jamnya itu dengan format time, kemudian di sini select statusnya itu hadir tepat waktu. Nah, untuk keterangannya itu dia nggak ada keterangan, tidak menunjukkan keterangan. Jadi message-nya dia dengan status tanpa. Setelah itu untuk pesan hasil presensi yang ditampilkan itu menggunakan TOAS dan juga diisi dengan result view. Jadi TOAS ini akan mengirim pesan, kemudian akan ditampilkan dengan result text view, set text message, menampilkan pesan di result text view. Nah, untuk itu kita running dulu. Nah, untuk running, ini misalkan hadir tepat waktu, ketika disubmit, nah ini, dan ini tuh nggak munculin edit text keterangan. Jadi karena hadir tepat waktu kan nggak ada alasan juga. Setelah itu ini tipenya drop down, jadi bisa kayak gini. Ini ada sesuai dengan tanggal dan jam sekarang. Setelah itu ini juga drop down. Dan ini spinnernya, isi spinnernya ada hadir tepat waktu, sakit, terlambat, izin. Setelah itu kalau izin sakit, kalau sakit itu bisa nulis keterangan, bisa demam. Nah, untuk demam, ini akan muncul keterangan demam. Jadi presensi berhasil pada tanggal segini dan jam segini dengan status sakit dan keterangan demam. Nah, itu kalau izin, sebenarnya kalau nggak nambahin keterangan juga tetap bisa. Ini status izin, keterangan misalkan nambah. Nah, ini kemudian terlambat misalkan ban bocor. Nah, ini. Dan untuk ininya drop down. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.